produk suplemen Wiki S, Wiki X, dan NutriCap daripada Wikinara, yang perlu teman-teman ketahui adalah herbal komposisinya, tidak ada kimia, non-sintetik, non-GMO. Nah, itu poinnya penting. Kenapa? Dan ini karena bersifat holistik. Kalau holistik itu menyeluruh, artinya tidak hanya untuk satu organ tertentu, tidak hanya untuk satu masalah penyakit tertentu, tidak hanya untuk keadaan tertentu, umur atau usia tertentu. Jadi sifatnya holistik, ini menyeluruh. Itulah konsep daripada herbal. Tapi keuntungan lainnya apa selain dengan adanya holistik ini, konsep yang dibawa untuk produk Wikinara, yaitu kita bisa secara universe menyeluruh, selain untuk orang sehat, untuk orang sakit, membantu memperbaiki masalah di tubuh kita, ya, dan juga untuk orang-orang yang recovery. Nah, itulah kelebihannya. Dan supaya teman-teman, saya ingatkan kembali bahwa ketiga produk ini bukan obat dan bukan pengganti obat. Sifatnya suplemen kesehatan herbal yang bekerja secara holistik. Diproduksi oleh pabrik yang sudah standar GMP, ya, dan juga bersertifikasi halal dan BPOM. Oke. Nah, masing-masing produk ini, ya, ini kita bahas dulu ya, X, ya. Yes, yang lama. Ini Wikis. Ini yang komposisi ada 14 item di dalamnya, ya, dan positioningnya adalah untuk detox. Wiki X juga detox, cuman di Wiki S adalah untuk detox usus dan darah, itu yang paling penting. Tapi pada dasarnya Wiki S mempunyai fungsi pertama detox, kedua metabolisme, ketiga regenerasi, dan keempat adalah imunomodulator. Zaman sekarang tuh imunomodulator atau pembentukan antibodi itu, ya, bukan suatu yang menjadi skala prioritas utama, karena imunomodulator atau antibodi tidak akan terbentuk kalau racun atau toksin di tubuh Anda banyak, ya. Yang kedua, metabolisme sel organ tubuh Anda tidak berjalan dengan baik. Ketiga, tidak ada regenerasi sel yang bagus, jadi Anda jangan bermimpi untuk menjadi imunomodulator, ya. Bentuknya antibodi di tubuh yang baik. Maka itu pertama adalah fungsinya adalah mendetoks, memperbaiki metabolisme, kemudian regenerasi sel yang bagus, barulah tercipta imunomodulator. Ya, itu urutannya. Nah, jadi Wiki S ini, ya, penting pertama kerjanya adalah di usus, ya. Kenapa? Karena usus merupakan pintu gerbang masuknya semua yang menjadi kebutuhan di tubuh kita, ya, baik itu makanan, ya, nutrisi, baik itu minuman, baik itu vitamin-vitamin yang lain. Jadi kalau usus Anda tidak bersih dalam kategori yaitu sehat, ya, itu percuma Anda melakukan apapun, tidak akan bisa. Karena rata-rata penyakit di tubuh kita ini berasal daripada usus yang tidak sehat atau tidak bersih. Kira-kira 170 kasus itu berasal dari usus Anda yang sudah terlalu banyak penuh toksin, tumpukan lemak, tumpukan kolesterol, ya tadi, asam urat, dan bahkan muncul parasit-parasit. Kalau toksin di tubuh Anda itu tidak dibuang atau tidak dilakukan detoksifikasi. Jadi pembuangan toksin adalah dinamakan detoksifikasi, ya. Karena di usus otomatis, ya, apa yang terjadi reaksinya? Harus buang air besar dan buang air kecil. Jadi kalau minum Wiki S itu pasti harus BAB. Kalau nggak BAB, dipertanyakan toksinnya terlalu tebal sehingga butuh waktu. Tapi biasanya kalau minum Wiki S itu harus BAB. Kenapa? Karena ada disinfeksi. Nah, kita lihat dulu mana di video ini, ya, usus yang sehat atau tidak sehat. Nah, yang diperhatikan dinding usus, ya, bukan lubangnya. Dinding usus, karena di situ sudah bisa terdeteksi adanya asam urat, adanya kanker, adanya kolesterol, ya. Lihat dindingnya asam urat, dindingnya usus. Usus yang baik adalah licin dindingnya. Oke, kita lihat sekarang. Fokus di monitor. Ini adalah gambaran usus yang normal, bersih, tidak ada kotoran, dan terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Kondisi usus penderita kanker payudara. Terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat, semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Sebuah gambaran kondisi usus penderita kanker prostat, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Ini adalah gambaran kondisi usus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun. Toksin terlihat sangat hitam karena telah mengerak selama puluhan tahun. Jika Anda menderita asam urat,
Ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Dan buktikan jika nanti keluar toksin, warnanya akan coklat kehitam-hitaman dan sangat bau. Salah satu resiko ketika toksin terlalu lama di dalam tubuh kita, maka akan muncul parasit-parasit yang akan berkembang biak di dalam perut kita. Ini adalah endoskopi kolon di mana kita lihat parasit berkembang biak sangat luar biasa di dalam perut kita. Oke, lihat ya tadi di usus. Nah, itulah maka kita mengeluarkan dari Wikinara yaitu WikiS. Nah, kalau dilihat di monitor di WikiS itu ada 14 item ya. Yaitu bisa lihat red beet, sodium ascorbat, premix vitamin, enzim lipase, kolagen peptid, psyllium khas, buah dan sayuran, peach, inulin, lemon, nanas, bifidobacterium longum itu 2 ya. Jadi 1 aloe vera dan kole. Jadi gini ya. Kenapa sih rata-rata yang di dalam komponen ini adalah sayur dan vitamin? Karena bersifat antioksidan. Jadi yang ikut membuang toksin itu adalah kerjanya daripada antioksidan. Apa sih fungsinya antioksidan? Mencegah terjadinya radikal bebas. Radikal bebas itu apa? Kalau di udara terbuka atau di tempat kita ini ya, radikal bebas itu kayak kerak, jadi kayak apa ya, karatan, nah, itu radikal bebas. Nah, kalau itu sudah lama itu jadi toksin. Jadi toksin yang lama jadi radikal bebas jadi toksin. Nah, gitu. Kira-kira kalau di dunia kita tuh radikal bebas tuh kerak. Nah, itu harus dibuang. Nah, dibuangnya dengan apa? Dengan sesuatu yang kita asup bersifat antioksidan. Jadi apa sih kegunaan antioksidan ini? Menghilangkan radikal bebas, membuang toksin dan juga mencegah terjadinya kanker. Ya, itu sifat-sifatnya antioksidan. Jadi kalau kita lihat komponen di WikiS itu rata-rata semuanya antioksidan. Jadi begitu berharganya ya usus kita itu sehingga harus dibombardir oleh komponen yang sifatnya antioksidan. Red beet itu adalah ubi bit merah. Itu salah satu antioksidan juga dan juga stamina. Selain itu dia juga mendetoks jantung dan paru. Sodium ascorbat ini imunomodulator. Ya, premix vitamin, tahu sendiri vitamin pasti ada antioksidannya. Enzim lipase ini untuk enzim pencernaan dan juga menurunkan kadar kolesterol. Kolagen peptide ini untuk struktur supaya pembuluh darah, dinding pembuluh darah, ya, dinding usus itu bagus. Nah, ini berapa? Ada pemain nanya sama saya, berapa dengan persentasenya kolagen? 15%. Sama dengan berapa mg? 1000 mg. Oke? Nah, ini psyllium khas. Psyllium khas ini fungsinya fiber. Kenapa sih fiber diperlukan? Yaitu untuk bersifat antioksidan, ya kan? Dan juga dia untuk mengikat jaring-jaring yang nempel-nempel di dinding usus tadi, akap sama psyllium khas dibuang. Nah, makanya itu jadi BAB, buang air besar. Nah, ciri khas suatu produk ya untuk detox usus harus ada psyllium khas. Psyllium khas ini kalau bagi orang muslim dulu di zaman Nabi Muhammad namanya tumbuhan sena. Dulu udah sering diminum secara rutin dan zaman dahulu itu per 3 bulan sekali itu minum sena atau namanya sekarang adalah psyllium khas. Fungsinya apa? Mendetoks usus. Kemudian ada buah dan sayuran yang antioksidan juga ya. Seperti yang tadi antioksidan mencegah terjadi radikal bebas, membuang toksin dan mencegah kanker. Peach ya sama antioksidan. Inulin bisa. Inulin adalah probiotik. Apa sih probiotik? Probiotik itu makanan untuk bakteri positif, bakteri baik. Karena di tubuh kita itu harus tetap ada bakteri baik. Karena bakteri jahat sudah pasti ada. Jangankan di usus, di kulit kita ini aja harus ada 5 jenis bakteri yang hidup di kulit. Ya, apalagi di dalam usus. Jadi supaya bakteri yang hidup itu yang baik dikasih apa? Dikasih makanan. Makanan siapa? Inulin. Nah, inulin ini juga bersifat antibiotik herbal, lemon antioksidan dan juga menurunkan kadar lemak. Nih, makanya ini juga bagus untuk penurunan berat badan ideal. Nanas dikenal sebagai antioksidan yang sangat baik terutama untuk mencegah terjadinya kanker payudara dan kanker serviks. Bifidobacterium longum ini sejenis bakteri positif yang ikut membantu sebagai tentara-tentara di usus ya. Kemudian aloe vera untuk mencegah terjadinya dehidrasi karena kalau detox kita akan banyak buang air besar, banyak buang air kecil. Nah, aloe vera ini kerjanya menghidrasi supaya kulit kita tuh tidak mengering ya, jadi kerutan juga. Kalian terkenal dengan antioksidannya. Jadi kapan WikiS diminum? WikiS itu bekerja 8 jam. Sementara kerja fungsi daripada usus kita itu adalah jam 5, jam 7 membuang toksin. Jadi kalau yang metabolismenya bagus tubuhnya, tandai setiap jam 5 sampai jam 7 pagi dia pasti akan buang air besar tanpa minum suplemen yang bersifat detox. Nah, kalau Anda jam segitu rutin, berarti saluran cerna Anda berfungsi dengan baik. Cukup baik ya. Oke. Nah, tapi tetap harus dibantu karena keluar kalau yang tidak dengan mengkonsumsi WikiS atau yang ada komponen psyllium khas dan detox ya, itu yang dibuang hanya tinja dan air. Tapi toksin, radikal bebas atau sel-sel yang bersifat kanker itu nggak akan kebuang. Nah, itu jamnya jam berapa usus membuang itu? Jam 5 sampai jam 7 pagi. WikiS bekerja 6 sampai 8 jam setelah Anda konsumsi. Jadi Anda kalau ingin membantu secara optimal kerja daripada usus membuang toksin dan radikal bebas, bahkan sel kanker juga ikut dibunuh ya, Anda harus berbarengan kerjanya dengan jam piket khusus. Nah, berarti kalau 8 jam atau 6 sampai 8 jam Anda minum WikiS, bereaksi, nah ada hitung dari jam 5, suhu mundur ke belakang. Sekitar jam 8, jam 9 malam itu terakhir Anda minum. Oke?
Nah, kapan diminumnya? Sekali aja satu cukup. Kalau yang belum pernah melakukan detoksifikasi khusus Anda, pada 1 bulan pertama Anda konsumsi tiap hari, tapi pada bulan kedua Anda konsumsi cukup 3 hari sekali aja. Ya, tapi pada saat itu Anda misalnya ini sudah situasional, kalau Anda makan besar, makan nggak teratur juga dengan pola makan yang tidak sehat, menu makan yang tidak seimbang, Anda bisa fleksibel minum kapan aja, dibutuhkan. Tapi bagi yang lansia, usianya 60 sampai 65 tahun ke atas, itu cukup minum WKS-nya satu penderita cuci darah, gagal ginjal dengan cuci darah. Yang perlu diperhatikan adalah berapa asupan minum air sehari yang dibolehkan. Karena kalau kita minum WKS, supaya detoksnya optimal, itu harus banyak minum. Karena toksin, radikal bebas, itu tidak akan bisa keluar dengan optimal kalau air yang Anda minum sedikit. Gitu poinnya. Jadi semakin banyak toksin di dalam tubuh Anda membuang, Anda harus bantu dengan banyak minum air. Nah, pada penderita gagal ginjal dengan cuci darah, ya itu ada beberapa kriteria yang asupan air minumnya tidak boleh banyak-banyak. Nah, itu dulu ya. Ada dulu jadi asupan airnya berapa? Cuma 500 mili atau 1 liter ya. Itu kira-kira cukup nggak gitu kan? Nah, karena itu yang menjadi kontraindikasinya. Selebihnya nggak apa-apa. Terus untuk yang program menurunkan berat badan, minumnya 2 kali, yaitu malam sama sebelum makan siang. Kenapa sebelum makan siang? Karena kita mengandung fiber nih di situ. Jadi pada yang sedang program pencapaian berat badan ideal, ya sebelum makan siang udah minum BKS, tujuannya apa? Supaya kan ada terasa kenyang, sehingga Anda makan tidak terlalu kalap, dan juga untuk itu membantu membuang yang Anda makan selama pagi dan siang hari itu, ya. Nah, ini untuk yang program penurunan berat badan, oke? Kemudian untuk penyakit-penyakit yang stroke ya, itu bukan stroke sih, semuanya ya, penyakit degeneratif ya, stroke, kolesterol, hipertensi, diabetes, itu disarankan untuk terlebih dahulu minum BKS ya. 1 bulan pertama tiap hari, di bulan berikutnya per 3 hari sekali. Kemudian kalau ada yang minum obat dokter, boleh diberhentikan nggak dok obatnya? Oh, nggak boleh. Yang boleh memberhentikan obat yang sudah dikonsumsi oleh yang bersangkutan adalah dokter yang merawat, bukan Anda. Karena WKS bukan pengganti obat. WKS adalah membantu kerja obat menjadi optimal. Kok bisa? Ya, karena setiap obat yang dikonsumsi itu kan mengandung kimia, ya kan? Pasti ada side effect yang akan tertinggal di tubuh kita, bahan-bahan kimia, apalagi yang sudah minumnya jangka panjang, obat-obat hipertensi, diabetes, seperti itu. Nah, efek-efek samping itu yang ditinggalkan oleh obat-obat kimia itu bisa dibuang kalau Anda mengkonsumsi yang mengandung antioksidan. Nah, di tes ini antioksidannya banyak. Nah, itu perlu. Makanya itu membantu kerja obat dokter supaya optimal. Jadi yang positif diserap, yang sisanya dibuang. Nah, itu makanya kenapa kalau minum obat dokter malah disarankan minum WKS juga, dan WKS bukan mengganti obat dokter. Dikasih waktu nggak dok? Dikasih waktu. Selang aja setengah jam. Oke? Oke, sekarang kita beralih ke WKX. Nah, WKX ini ada bahan-bahannya adalah 1 ginseng, 2 guarana, buah dan sayur, raspberry, idulin, red beet, carrot, dan asam ascorbat. Ginseng ya ini terkenal juga sebagai antioksidan, dan satu lagi adalah mendetoks pembuluh darah, saraf, otot. Makanya kalau minum WKS Anda akan merasakan apa yang namanya krisis, karena yang disenggol, yang diperbaiki adalah pembuluh darah saraf. Kalau saraf Anda kesenggol pasti ada rasa nyeri. Pembuluh darah Anda yang disenggol karena ada sumbatan atau sudah rapuh pasti pegel, ya kan? Terus kalau otot ada kram-kramnya, pokoknya nggak enak. Tapi itu berarti diketahui tubuh Anda ada masalah di situ dan sedang diperbaiki. Jadi alat detektor dan juga alat healing nih si ginseng ini. Kemudian guarana yang diambil apanya? Kafeinnya. Kafein itu merupakan salah satu yang jadi fungsi sebagai stamina. Nah, makanya WKS ya selain mendetoks fungsinya stamina. Kemudian ada buah dan sayur, tadi ingat ya untuk antioksidan, raspberry juga antioksidannya bagus dari kelompok berry, strawberry, blueberry, raspberry, ini antioksidan yang bagus sekali. Inulin tadi seperti di WKS sama sebagai prebiotik, makanan untuk bakteri. Jadi bakteri itu nggak cuma hidup di usus, di kulit ada, di pembuluh darah ada, semuanya ada. Nah, bakteri ini positif ini yang kita hidupkan dengan apa? Memberikan makan, yaitu inulin, bersifat prebiotik. Prebiotik itu makanan. Oke? Kemudian red beet juga untuk stamina. Jadi kalau di dunia herbal, red beet ini terkenal sebagai Viagra. Ya. Jadi bukan Viagra BKO, tapi Viagra dalam hal ini adalah herbal sebenarnya ya. Jadi makanya kalau atlet-atlet itu kalau mau tanding, mereka tuh konsumsi ubi merah, karena stamina itu bisa naik sekitar 16%. Saking bagusnya red beet itu. Jadi kalau ada yang naik saya, dok kenapa WKS bagus buat stamina, komponen atau ingredients apa yang ada di WKS dok? Menunjukkan bahwa itu berfungsi untuk stamina. Jawabannya gampang, red beet dan ginseng. Oke? Nah, kemudian ada carrot, ya ini antioksidan juga ya, dan ini bagus buat mata dan buat kulit ya. Kemudian asam ascorbat, imunomodulator. Kapan diminum darah? Bagi siapa aja yang sudah akil balik dan sudah dewasa tentunya. Ya,
Kapan nih minumnya? Nah, karena dikhawatirkan kalau minum WKS ada si ginseng yang akan nyenggol pembuluh darah dan saraf dan otot Anda, jadi sebaiknya Anda minum WKS dulu 1 minggu, ya, full minum, baru Anda mulai minum WKS. Tapi saya nggak mau dok, saya mau langsung WKS. Ingat tadi di sesi pertama ya, bahwa pintu gerbang itu usus. Jadi kalau Anda mau WKX, Anda optimal kerjanya, Anda harus bersihkan usus Anda dulu dengan WKS, baru minum. Dan juga mencegah terjadinya healing krisis yang terlalu dominan. Kadang-kadang ada orang yang kuat dengan healing krisis, ada yang gampang-gampang nyerah, baru pegel dikit, pusing dikit, konsul nyerah, kuat atau gede, ada gitu. Nah, untuk meminimalisir itu, nah saya bilang adalah mengkonsumsi dulu WKS 1 minggu, baru minum WKX. WKX-nya kalau yang tidak dapat masalah apapun, atau ini tak apa-apa, 1 saset, jangan tiap hari, per 3 hari sekali dulu. Tapi kalau yang udah ada penyakit-penyakit autoimun ya, kemudian rheumatoid arthritis ya, nyeri-nyeri sendi udah sering, asam urat, ada jangan langsung 1 saset. Nggak apa-apa sih kalau kuat, karena itu biasanya nyeri krisisnya terasa, nyeri di sendi, nyeri di lutut, nyeri di pinggang ya kan, nyeri di tengkuk segala macam. Anda mulai 1/2 saset aja per 3 hari sekali. Nanti kalau proses healing krisisnya sudah lewat, boleh 1 saset per 1 hari, nggak ada masalah. Apalagi laki-laki yang perlu stamina, ya kan, perempuan yang sudah menopause. Ya, jadi supaya struktur kulitnya bagus, supaya tidak hormonnya tetap bagus walaupun sudah menopause. Jadi kan dia membantu menggantikan fungsi hormon, ya. Dan juga ini bagus untuk promil, program hamil bagi pasangan-pasangan yang belum mempunyai keturunan. Kapan diminum? Ingat, tetap minum WKS dulu pertama, ya, suami istri ini di 1 minggu, dan minggu kedua baru minum WKX, ya. Nah, pertama minum jangan 1 saset, jangan 1 saset per 1 hari, 1 saset dulu aja per 3 hari. Setelah 1 minggu, kalau tidak ada healing krisis, minum tiap hari. Kemudian yang perempuan terutama minumnya jangan lewat di fase, yaitu hari pertama menstruasi sampai masa subur. Gimana cara hitungnya? Bukan, ya. Dan bagi pasangan suami istri yang sudah melewati healing krisis, tidak ada healing krisis sama sekali, boleh minum lagi, menambah aktivitas seksualnya 6 jam sebelum melakukan aktivitas seksual. Kenapa? Ini bagus, supaya moodnya bagus, stamina-nya bagus, ya, hormonnya juga oke. Jadi 6 jam sebelum aktivitas seksual. Karena ini bukan BKO, bukan bahan kimia obat untuk stamina kuat segala macam, bukan. Kerjanya tidak instan, tidak menyebabkan mata merah, jantung berdebar, gitu ya, bukan. Oke. Kemudian siapa aja yang boleh minum WKX? Semua boleh minum tadi ya kalau udah aktif balik. Kemudian pada penyakit-penyakit, semua penyakit boleh minum ini, ya. Terutama yang stroke. Yang stroke ini justru kan sarafnya sudah mati, ya, pembuluh darahnya pas kadang-kadang ada yang tersumbat dan ototnya kadang-kadang sudah kaku atau sudah tidak berfungsi lagi. Nah, itu disentil nih sama ini WKS. Jadi untuk yang stroke ya, itu minumnya WKS ya, dan WKX ya ini mulai langsung 1 saset dulu biar langsung berasa. Karena kalau terasa itu justru bagus bagi yang stroke, ya. Nah, kalau udah minum WKS setelah 1 minggu WKS-nya stop nggak? WKS-nya terus. Ya, cuman ini WKS masuk di minggu setelah 1 minggu minum WKS. Gitu, oke? Nah, sekarang kita masuk ke nutricap. Oke? Ada namanya, ada namanya daun ekor kuda, itu antioksidan juga. Ya, kemudian jika bisa untuk diabetes, kamu bisa banget. Nah, tadi jawab tuh. Ya, kemudian ada ekstrak daun bagu, ya, ada kolagennya juga nih 100 mg, debiotin yang strength point di sini debiotin 500 mg. Fungsinya apa? Bagus sekali untuk pertumbuhan rambut dan juga untuk anti-aging, ya. Kemudian zinc glufonat 100 mg, ya, ini bagus untuk men-trigger, menstimulus kolagen yang ada di tubuh. Ya, salah satunya. Oke, kita lihat fungsinya tadi kan, ya. Nah, jadi kapan diminum nutricap ini? Ya, ini kan bagus untuk rambut, kulit, kuku, ya, dan juga bersifat anti-aging. Siapa aja yang boleh minum? Diminum berapa kali sehari, dok? 2 kali, pagi dan sore. Nah, kalau untuk yang lansia di atas 60 sampai 65 tahun, saya sarankan minumnya ini ya, WKS per 3 hari sekali, 1 saset plus nutricap. Bagus. Kemudian orang-orang yang sudah penyakit degeneratif, kena kanker, sedang di kemo, pasti kulitnya jelek, rambutnya rontok, kukunya rusak. Nih, minumnya nutricap. Karena juga, dan bagi penderita diabetes, ini juga bagus untuk